Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'illah hidayatan lana. Kajian kita pada hari ini tentang kitab I'anatul Talibin. Dalam kitab ini dinyatakan segala sesuatu yang baru itu sesat. Apa saja yang baru sesat, apa baik soal dunia maupun soal akhirat, tidak ada dibatasi. Semua yang baru itu sesat. Kullu bid'atin dalalatun, semua yang baru itu sesat. Nah, baiklah, apakah benar demikian? Nah, kita tinjau sedikit dalam kitab I'anatul Talibin yang kita baca di halaman 461 Darul Kutub Ilmiah. Apa itu hal yang baru? Dalam hadis dikatakan ma uhdisa minal khairi, apa-apa saja yang baru tapi itu baik. Walam yukhalif syai'an, tapi dia baik, tidak menyalahi sesuatu yang baik, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Min zalik, dari yang demikian itu, fahuwa bid'atun, itulah bid'ah. Nah, sekalipun dia baik. Ma uhdisa minal khairi walam yukhalif syai'an, tapi yang baru itu tidak bertentangan dengan apapun yang baik. Min zalik, dari demikian, fahuwa bid'atun, maka dia itu bid'ah mahmudatun, bid'ah yang mahmudah. Kitab I'anatul Talibin halaman 461. Nah, ma uhdisa minal khairi walam yukhalif syai'an, sesuatu itu apa yang baru, tapi yang baru itu baik, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Zalika fahuwa bid'atun mahmudatun, maka itulah yang disebut dengan bid'ah mahmudah. Jadi ada bid'ah mazmumah, ada bid'ah mahmudah. I'anatul Talibin halaman 461. Nah, kemudian ma uhdisa, apa-apa saja yang baru, wa khalafa kitabin, tapi yang baru itu bertentangan dengan Al-Quran au sunnah atau hadis, au ijma'an, atau bertentangan dengan ijma', au asar, atau dengan perkataan para sahabat, fahuwa bid'atun dalalatun, itulah yang disebut dengan bid'ah sesat, dalalah. Kenapa? Karena dia sudahlah baru, kemudian bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan pula dengan ijma', bertentangan dengan qiyas, bertentangan dengan asar para sahabat, itulah bid'ah dalalah. Masya Allah. Jadi kalau gitu bid'ah itu ada kesesatan. Adakah kesesatan itu baik? Inilah kesesatan yang baik. Terpeleset dia membuat yang baru, tapi yang baru itu bermanfaat, tidak bertentangan dengan ijma', qiyas, kitabullah, sunnatullah, tidak bertentangan. Itu namanya bid'ah yang baik. Sesat tapi baik. Sesat, tersesat masuk surga. Masya Allah, biasanya orang tersesat masuk neraka, ini bisa tersesat masuk surga. Kok bisa begitu? Itulah perlu orang kuliah S1, S2, S3. Kalau sudah sampai S3, bahasanya sudah bahasa filsafat. Tersesat bisa masuk surga. Tersesat ke surga itu bahasa filsafat. Kalau bahasanya anak SD, nggak bisa itu. Kalau anak SD, surga di bawah telapak kaki ibu. Anak SD pulang ke rumah, nampak maknya sedang masak, dilihatnya di bawah telapak kaki maknya rupanya ada sendal cuman. Ini mah surga itu sendal. Kenapa? Karena mereka bicara tentang harfiah, belum bisa berpikir abstrak. Tapi kalau sudah S3 ada doktor, tidak perlu doktor lagi, aliyah saja sudah ngerti itu tentang
ayat-ayat mutasabihat. Begitu juga hadis-hadis mengandung kalimat mutasabihat. Ada majazi, ada kinayah, ada mutasabihat, ada majazi. Jadi kalimatnya majazi bukan hakiki. Nah, baik. Bid'ah yang terbaik. Qala Imam Abu Syamah, wa min ahsan mabtada'a fi zamanina ma yaf'alu fi kulli ilmin fil yaumil mawafiq li yaumil maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara sebaik-baik bid'ah apa yang diciptakan oleh manusia, tak diciptakan oleh Nabi pada zaman kita sekarang ini adalah apa-apa yang dibuat orang setiap tahun. Ma yaf'alu fi kulli amin. Apa-apa saja yang dibuat orang setiap tahun. Fi yaumil mawafiq adalah hari-hari yang disepakati oleh kaum muslimin. Adanya nuzul Quran, Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Liyaumin maulidihi, dibuat bermacam-macam kegiatan pada hari maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Satu, minas sadaqati, satu berupa sedekah pada hari maulid itu. Wal ma'ruf, dan saling mengunjungi, silaturahmi. Au izharul zainah, artinya membuat perhiasan-perhiasan di rumah ibadah, mengecatnya, memperindah tempat-tempat ibadah atau jalan. Wasyur, dan hal-hal itu bersifat yang menyenangkan. Fa inna zalika ma fihi minal ihsan, dan jikalah yang demikian bersamaan di dalamnya bermacam-macam kebaikan ilal fuqara, untuk orang-orang miskin. Nah, jadi banyak kegiatan yang menyenangkan orang-orang miskin pada hari Maulid Nabi. Itu tak ada contoh dari Rasulullah, tapi itu adalah bid'ah yang baik. Yang kelima, yas'uru bi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyiarkan bagaimana mahabbah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan Rasulullah boleh dirangkaikan dalam bentuk puisi, syair. Dalam syairnya misalnya begini: Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya rafi'a sya'ni waddaraji, utfatayyaji ghatal alami. Ya Uhailu, Ya Rasulullah, ila akhiri. Nah, jadi syair-syair memuji Rasulullah, bentuk puisi, dalam bentuk prosa, dalam bentuk-bentuk syair dibolehkan menurut kitab I'anatut Talibin halaman 461. Darul Kutub Ilmiah yang mencetaknya. Nah, kemudian kalau ada perintah-perintah terhadap seseorang agar berdiri, berarti dia itu dilarang duduk. Nah, jadi ini adalah perumpamaan seseorang itu diperintahkan oleh Rasulullah, mencintai Rasulullah, para sahabatnya, berarti diharamkan menghina Rasulullah, mengatakan Rasulullah itu ayah dan ibunya di neraka. Itu haram hukumnya itu. Kenapa? Kalau memuji Rasulullah, ayah ibunya dan saudara-saudaranya itu merupakan terpuji, maka merendahkan Rasulullah itu, kebalikannya mencaci maki itu adalah dilarang. Jadi kaidahnya, kalau ada perintah terhadap seseorang agar berdiri, berarti dia dilarang duduk, dilarang jongkok dan sebagainya. Jadi
Nah, itu perumpamaannya kalau seorang itu disuruh mencintai Nabi, maka haramlah hukumnya kalau merendahkan keluarga Nabi. La harama ma'ad darurati wala ikraha ma'al hajati. Tidak ada kata-kata haram dalam kondisi darurat. Nah, ini lain lagi. Dalam keadaan darurat tidak ada yang haram, dan tidak ada kata makruh, dan tidak ada ketika ada hajat. Jadi ketika kita ada hajat tidak makruh. Jadi peringatan Maulid Nabi umpamanya oleh Muzaffar, cucu dari Salahuddin al-Ayyubi, itu sifat dalam keadaan darurat. Bagaimana mengumpulkan generasi-generasi muda agar mau berjihad, ambillah momennya, momen tanggal 12 Rabiul Awal, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memanfaatkan momen-momen itu, maka ramailah pemuda-pemudi seluruhnya datang, disuruh mendaftar siapa yang bersedia pergi jihad. Ternyata buku yang disediakan untuk menuliskan nama itu tidak cukup, harus diambil kertas yang lain. Kenapa? Begitu semangatnya di hari peringatan Maulid itu, orang-orang mendermakan dirinya untuk jihad fisabilillah. Akhirnya umat Islam mendapatkan kemenangan. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita berbicara tentang bid'ah hasanah di dalam kitab I'anatul Talibin halaman 461. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Ma'uhdisa minal khairi, apa-apa saja yang baru tapi itu baik, walam yukhalif syai'an, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, min zalika fahuwa bid'atun mahmudatun. Itulah yang disebut dengan bid'ah yang baik menurut kitab I'anatul Talibin. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at, wabillahi taufiq wal hidayah. Ana Muhammad Rakib min Pekanbaru, Riau, Indonesia. Mantiqah, Riau, Indonesia. Jumhuriyah Al-Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.